Mulai hari ini saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang ini saya dari Departemen THTKL ditugaskan memberikan kuliah tentang kegawat daruratan dalam bidang THT pada mahasiswa FKUSU semester 6. Ya. Di sini kegawat daruratan, ya tentu saja artinya kalau gawat itu perlu penanganan segera. Ya, kalau kita sering menyebutkannya sito. Ya, kalau darurat itu adalah sesuatu yang mengancam nyawa. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan 5 topik yang sering dijumpai di bidang THT, ya, infeksi leher dalam, tertelan atau terhirup benda asing, epistaksis, tuli mendadak, dan trauma serta sumbatan laring. Yang pertama, infeksi leher dalam. Ya, infeksi leher dalam itu terjadi di dalam ruang potensial antara fasia leher akibat penjalaran dari berbagai fokus infeksi. Jadi fokus infeksinya ini biasanya di sekitar leher. Yang paling sering penyebabnya adalah infeksi gigi. Jadi akibat dari infeksi gigi menyebabkan infeksi di sekitarnya, yaitu infeksi di fasia leher dalam. Kuman penyebabnya yang paling sering adalah Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, dan bakteri-bakteri anaerob. Dari infeksi leher dalam ini, ya yang paling sering adalah infeksi ruang peritonsilar atau sering kita sebut dengan abses peritonsil. Ya, di sini kita lihat di gambar ini ya, ini adanya abses di sekitar peritonsil. Jadi bukan di jaringan tonsil, tetapi di daerah plika anterior. Ya. Jadi ini biasanya adalah merupakan perluasan dari infeksi tonsil yang meluas ke daerah fasia dalam. Gejala kita pada anamnesis kita menjumpai adanya riwayat tonsilitis. Adanya nyeri tenggorokan tetapi pada satu sisi saja. Ya, dijumpai adanya demam, malaise, disfagia, odinofagia, dan hot potato voice. Jadi hot potato voice ini sangat sangat khas untuk abses peritonsilar. Ya, hot potato voice ini seperti kita kalau sedang memakan kentang panas. Jadi seperti menggumam-gumam. Ya. Lalu dijumpai trismus, ya, air liurnya menetes keluar karena sulit menelan dan sakit menelan, drooling, dan bulging atau pembengkakan pada pul atas tonsil. Kita lihat pada gambar sebelah. Jadi pembengkakannya bukan pada daerah tonsil, tetapi di daerah peritonsilar atau sekitarnya. Dalam hal ini adalah palatum mole. Ya, lalu lihat uvulanya membengkak dan terdorong ke arah yang sehat, ke arah kontralateral. Ya, sementara tonsilnya sendiri belum tentu membengkak. Ya, biasanya ini adalah satu sisi unilateral. Bagaimana tata laksananya? Ya, bisa secara transoral ataupun eksternal. Kalau transoral, kita lihat daerah yang paling berfluktuasi. Untuk yang pertama, untuk diagnosis bisa kita lakukan aspirasi dengan spuit yang steril pada daerah yang paling berfluktuasi. Apabila dijumpai pus, itu berarti adalah abses peritonsilar. Di daerah kita melakukan aspirasi itulah dilakukan insisi dan drainase, evakuasi pus. Kalau eksternal itu dibuat insisi di daerah submental, untuk daerah submandibula
dan di daerah parafaring lebih ke bawah insisinya. Ya. Pada kasus-kasus yang demikian ini tentu segera rujuk. Ya, yang perlu kalian ketahui adalah bisa mampu mendiagnosa dengan benar. Jadi apabila ada dijumpai pasien dengan keluhan nyeri menelan yang hebat, demam, malaise, kadang-kadang sulit membuka mulut, pada pemeriksaan kafum oris ataupun orofaring dijumpai daerah tonsil unilateral yang membengkak, mendorong uvula ke arah kontralateral, kemungkinan besar adalah suatu abses peritonsilar. Ya, boleh kalian lakukan aspirasi untuk menegakkan diagnosa dengan mengidentifikasi daerah yang paling berfluktuasi. Oke, jadi ini rujuk segera ke spesialis THT. Yang berikutnya adalah benda asing. Benda asing ini bisa masuk ke saluran nafas, bisa masuk ke saluran cerna. Ya, kalau benda asing ke traktus tracheobronchial, 70-80% itu berasal dari benda yang hidup, ya. Paling sering adalah kacang. Kacang-kacangan sebesar 34%. Ya, jadi berupa biji-bijian itu sering terhirup. Lalu adanya objek yang metal atau metallic object dan plastik object. Jadi kalau pada yang benda hidup paling sering adalah jenis kacang-kacangan, tetapi pada orang dewasa yang paling sering apalagi wanita yang berhijab itu paling sering adalah jarum pentul. Oleh karena itu kalau memasang hijab jangan meletakkan jarum pentul di dalam mulut atau menjepitnya di bibir. Karena kita dari Departemen THT ada Malik itu sering sekali kita jumpai kasus-kasus wanita yang berhijab dengan terhirup benda asing, jarum pentul yang tidak sengaja terhirup dan bisa sampai ke trachea. Ya. Di mana lokasi benda asing saluran nafas ini? 80-90% itu letaknya di bronkus, paling sering. Yang paling sering lagi adalah bronkus kanan. Ya, karena diameternya lebih besar. Kalau di trachea itu kita lihat ya, trachea yang paling sering tentu di daerah-daerah penyempitan. Ya, pada daerah penyempitan di trachea. Kalau di laring itu biasanya objeknya lebih besar atau dengan pinggiran yang irreguler. Ya. Jadi lokasi benda asing yang paling sering adalah di daerah bronkus, terutama adalah bronkus kanan. Oleh karena sudutnya lebih landai, lalu diameter bronkus kanan itu lebih besar dibandingkan dengan bronkus kiri. Ini adalah algoritma. Kita menentukan apakah ada benda asing baik di laring ataupun traktus tracheobronchial. Pada anamnesis, kita akan menanyakan gejala. Gejala pada fase awal atau pada fase di mana baru terjadi aspirasi benda asing. Yang paling sering itu adalah adanya batuk yang tiba-tiba atau coughing. Lalu adanya rasa tercekik, ya, choking, apalagi kalau benda asingnya cukup besar. Rasa tersumbat, gasping, dan menahan nafas atau gagging, dan mendehem-dehem. Ini ada yang sangkut. Lalu setelah kita anamnesis dengan gejala-gejala yang cukup khas ini, kita lakukan pemeriksaan fisik. Lihat tanda dan gejala aspirasi benda asing. Berkurang atau menghilang. Jadi kadang-kadang ada fase asimptomatik. Apabila benda asingnya kecil, lalu masuk ke daerah yang lebih besar, contohnya masuk sampai ke bronkus kanan, kadang-kadang gejalanya bisa berkurang atau malah menghilang. Menjadi fase asimptomatik. Atau masuk ke fase komplikasi. Jadi gejala dan tanda sesuai dengan lokasi tersangkut
benda asing. Kita lihat apa saja gejalanya. Kalau benda asing tersangkut di laring, tanda dan gejalanya adalah batuk yang paroksismal. Adanya suara serak, ini khas sekali kalau ada benda yang sangkut di laring. Adanya gangguan bersuara, disfoni sampai afonia. Adanya sesak nafas, adanya stridor inspirasi, dan retraksi otot pernafasan kalau sumbatannya cukup besar dan pasien menjadi gelisah. Tetapi kalau benda asing yang turun sampai ke trachea, akan dijumpai adanya batuk yang hilang timbul, adanya asthmatoid wheezing atau mengi asmatis, lalu adanya audible slap, terdengar hentakan di trachea, lalu adanya palpatorisat, ya kita raba pada daerah trachea ini itu teraba hentakan, ya dyspnea, retraksi otot-otot nafas, stridor inspirasi, gelisah sampai sianosis. Kalau di bronkus, ya kalau di bronkus karena bronkus ini biasanya kan sebelah saja dia yang tersangkut. Ya, jadi gejala dan tandanya batuk yang tidak produktif sampai produktif, adanya mengi atau wheezing, pada perkusi bisa normal, bisa redup, bisa hipersonor pada sisi tersangkutnya benda asing. Pada auskultasi bisa kita jumpai vesikuler, melemah atau hipersonor pada sisi ipsilateral, di mana lokasi benda asing yang tersangkut. Kalau kita sudah menentukan kira-kira di daerah mana dia tersangkutnya benda asing tersebut, kita lakukan pemeriksaan radiologik leher maupun toraks. Kalau benda asingnya metal, tentu dengan foto polos PA dan lateral saja sudah terlihat dengan jelas. Tetapi kalau densitasnya rendah, contoh benda asingnya adalah biji-bijian, ya kita tahu biji-bijian densitasnya rendah. Tentu kita perlu foto dengan teknik soft tissue. Kalau benda asing yang radiolusen, kita lakukan foto pada akhir inspirasi dan ekspirasi untuk membandingkannya. Ya, kalau ada sarana atau prasarana fluoroskopi tentu lebih baik lagi. Jika salah satu atau lebih dari tahapan di atas menunjukkan hasil yang positif bahwa ada benda asing yang terhirup, dilakukan pemeriksaan endoskopi, baik berupa laringoskopi maupun bronkoskopi kaku dan fleksibel. Ini adalah contoh ya aspirasi dari benda asing. Ini kita lihat kalau dari yang foto PA kita lihat ini cenderung di bronkus kanan. Ya. Ini adalah per daripada pulpen yang terhirup pada anak-anak. Ya, kalau dari lateral kita lihat jelas ada gambaran per pulpen yang terletak pada, kalau dari foto PA ini terlihat pada bronkus kanan. Ini adalah contoh lain ya. Di sini kita lihat ada peniti yang letaknya jelas pada posisi lateral. Pada posisi PA ini terlihat ada gambaran metal. Ya, ini masih di atas, kemungkinan ini masih di daerah trachea. Bagaimana tata laksananya? Tentu ini adalah bagiannya dokter spesialis THT. Ya, kita lakukan ekstraksi dengan bronkoskopi. Bronkoskopi bisa dilakukan dengan bronkoskopi yang kaku ataupun yang rigid. Ya, jadi paling enak memang ekstraksinya dengan menggunakan rigid bronkoskopi ya, karena nanti forcepsnya bisa dimasukkan ke dalam bronkoskopi tersebut. Ya. Jadi di sini tugas dari dokter umum itu adalah mampu mendiagnosa segera adanya pasien dengan aspirasi benda asing, terutama pada daerah saluran nafas. Ya, segera rujuk
Lihat tanda-tanda yang tadi apabila benda asing tersangkut di laring, pada trachea maupun pada bronkus. Yang berikutnya adalah benda asing di esofagus. Ya, benda asing ini bisa berupa benda yang tajam, tumpul ataupun makanan yang tersangkut, terjepit di esofagus karena tertelan baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang terbanyak kalau pada orang dewasa itu adalah makanan, terutama adalah potongan daging. Kalau pada anak-anak yang tersering bukan makanan, tetapi adalah uang logam. Ya, kita tahu anak-anak suka bermain-main di daerah oral, ya, jadi koinnya nanti dimasukkannya ke dalam mulut, lalu tanpa sengaja akan tertelan. Benda asing tajam dan runcing pada esofagus dapat mengakibatkan komplikasi yang fatal. Karena benda asing yang tajam dan runcing ini akan menyebabkan luka atau laserasi pada dinding esofagus, menyebabkan erosi, dan akhirnya perforasi. Ya, perforasi sehingga terjadi fistel antara esofagus dan saluran nafas. Benda asing tajam yang sering ditemukan adalah peniti, ya tadi ya pada wanita yang berhijab, lalu paku payung, potongan tulang, lalu adanya patahan mainan plastik, adanya kawat gigi palsu, ya kita tahu pada gigi palsu itu sering dipasang kawat, tetapi kawatnya mungkin sudah rusak sehingga bisa terlepas dan tertelan. Ya, diagnosis dilakukan dengan anamnesis, gambaran klinis, dan pemeriksaan radiologis dan endoskopik. Tindakan endoskopik ini tujuannya adalah untuk diagnostik dan terapi. Adanya diagnosis tertelan benda asing harus dipertimbangkan pada setiap pasien dengan riwayat rasa tercekik, choking, ya tiba-tiba rasa tersumbat di tenggorokan, gagging, dan adanya batuk, dan yang paling sering adalah muntah. Ya. Foto penunjang kita lakukan foto polos, PA dan lateral. Ya, kalau benda asingnya itu berupa metal, tentu gampang terlihat ya. Seperti pada kasus ini adalah uang logam pada anak-anak. Ya, ini foto yang lateral. Ya, biasanya ini setentang torakalis cervical 56 atau cervical 6 torakalis 1. Karena di sana ada penyempitan dari esofagus. Tata laksana kita lakukan dengan esofagoskopi namanya. Kalau tadi bronkoskopi, ini esofagoskopi. Ada dua jenis, yang kaku dan yang fleksibel. Ya, yang paling sering kita gunakan itu adalah yang kaku ya, karena nanti yang bagian atas ini adalah forceps untuk menjepit benda asing. Nanti forceps ini akan masuk ke dalam esofagoskopi. Ya. Seperti ini terlihat, ini adalah gambaran sewaktu dilakukan esofagoskopi. Yang ini adalah forceps untuk menjepit uang logam yang tersangkut di esofagus. Yang berikutnya adalah topik ketiga, itu adalah epistaksis. Ya, epistaksis, perdarahan dari hidung dan nasofaring. Ya, jadi bukan harus dari hidung, bisa saja dari nasofaring, kasus-kasus dengan karsinoma nasofaring, di mana masanya rapuh, menimbulkan perdarahan, darahnya keluar melalui hidung. Ya, epistaksis ini menimpa 10-20% dari populasi umum. Ya, 10% itu biasanya ke dokter umum, hanya 1% sampai ke dokter THT.
Tetapi di sini syukurnya 90% sampai 95% adalah epistaksis anterior. Ya, artinya gejalanya lebih ringan. Di mana epistaksis anterior ini letak penyebabnya atau kerusakan pembuluh darahnya letaknya adalah di daerah plexus Kieselbach atau daerah Little's area. Hanya 5-10% itu berupa epistaksis posterior, di mana sumber penyebab perdarahannya adalah pada daerah posterior cavum nasi atau plexus Woodruff. Yang perlu diketahui adalah epistaksis ini bukan penyakit ya. Dia hanya simptom atau gejala dari suatu penyakit. Diagnosisnya mudah karena 95% berasal dari epistaksis anterior. Artinya penyebabnya adalah daerah rongga hidung anterior. Jadi gampang untuk diagnosisnya. Tata laksana bergantung lokasi dan berat ringannya epistaksis. Ini tadi saya katakan epistaksis anterior itu penyebabnya letaknya di anterior cavum nasi, yaitu di daerah plexus Kieselbach atau Little's area. Plexus Kieselbach ini letaknya di daerah septum, ya, di daerah septum, daerah anterior. Jadi di belakang vestibulum itu ada anastomose 4 arteri. Arteri ethmoid anterior, arteri labialis superior, arteri sphenopalatina, dan arteri palatina mayor. Jadi keempat arteri ini membentuk anyaman atau membentuk plexus. Anastomosenya letaknya di septum. Septum bagian anterior. Kalau epistaksis posterior, ya letaknya penyebabnya adalah di cavum nasi posterior. Letaknya di dinding lateral hidung. Ya, jadi bedakan dengan epistaksis anterior letaknya di septum nasi, di medial. Kalau ini di lateral hidung. Disebut juga dengan plexus Woodruff. Plexus Woodruff ini juga anyaman. Anastomose dari arteri sphenopalatina bagian posterior dan arteri pharyngeal ascendens. Letaknya di dinding lateral hidung bagian posterior. Ya. Ini adalah gambaran plexus Kieselbach. Jadi seperti gambar kiri letaknya di depan, ya, di belakang vestibulum pada daerah septum nasi. Nanti terlihat gambaran seperti ini, ya, adanya anyaman-anyaman pembuluh darah yang letaknya lebih superficial. Penyebab epistaksis ini bisa kita bagi dua, lokal dan sistemik. Kalau lokal tentu penyebabnya di daerah cavum nasi. Ya, bisa kita bagi menjadi vaskular apabila ada aneurisma di daerah cavum nasi, adanya infeksi atau inflamasi pada kasus-kasus alergi, rinitis alergi, ya, lalu rhinosinusitis di mana pembuluh darahnya lebih rapuh dan mudah pecah. Adanya trauma yang paling sering adalah apabila suka mengorek-ngorek hidung terutama pada anak-anak atau nose blowing, membuang ingus yang terlalu kuat sehingga menyebabkan pecahnya pembuluh darah daerah plexus Kieselbach. Selain itu adanya fraktur nasi ataupun trauma pada wajah. Selain itu adanya iatrogenik, ya, post-op rekonstruksi hidung, lalu adanya tumor neoplasma, ya, lalu adanya udara yang terlalu dingin atau yang terlalu kering, dan adanya benda asing. Kalau sistemik juga kita lihat adanya kelainan vaskular, ya, paling sering adalah hipertensi atau adanya hereditary hemorrhagic telangiectasia. Jadi ini
Seperti lihat adanya peteki-peteki yang tersebar di seluruh kafum nasi ataupun bibir dan lidah. Ya, ini adalah tanda khas dari hereditary hemorrhagic telangiectasia. Ya, adanya infeksi ataupun inflamasi misalnya pada kasus-kasus demam berdarah, demam tifoid, pada kasus-kasus autoimun, sistemik lupus erythematosus, atau adanya gangguan pembekuan darah ya pada kasus-kasus trombositopeni, hemofilia, kasus leukemia, atau gangguan hormonal pada wanita hamil, pada wanita menarche ya dan menopause, atau pemakaian obat-obatan antikoagulan. Contoh pada kasus-kasus penderita penyakit jantung dengan rutin menggunakan aspirin atau obat-obat pengencer darah lainnya seperti clopidogrel ya dan idiopatik. Jadi kalau kalian nanti menjumpai kasus epistaksis, kalau ini tentu kalau sampai ke dokter umum itu biasanya sudah epistaksis yang posterior ya. Kalau pada kasus anak-anak itu diferensial diagnosa pertama sekali yang ada di dalam pikiran kalian adalah gangguan koagulopati. Ya, jadi adanya gangguan perdarahan, faal-faal perdarahan. Pada anak-anak yang paling sering itu adalah hemofilia atau leukemia. Jadi segera kalian periksa darah lengkap, periksa morfologi darah tepi. Ya. Kalau pada orang dewasa atau pada orang tua datang dengan epistaksis yang masif, epistaksis posterior, paling sering penyebabnya adalah hipertensi. Ya, di sana pecah pembuluh darah di posterior atau plexus Woodruff. Ini adalah sebagai gambaran klinik perbandingan antara epistaksis anterior dan posterior. Kalau anterior itu paling sering pada usia muda, ya 90% adalah anterior, biasanya berasal dari plexus Kieselbach yang letaknya pada septum nasi, yaitu pada medial hidung, dan biasanya tidak begitu parah. Kalau yang epistaksis posterior, paling sering itu pada usia tua, ya walaupun persentasenya kecil, tetapi biasanya lebih serius, ya gejala tanda klinisnya lebih serius. Biasanya penyebabnya adalah ruptur di daerah plexus Woodruff yang letaknya di dinding lateral hidung bagian posterior. Diagnosis kita tegakkan dengan anamnesis yang cermat, pemeriksaan status lokalisata, lalu lihat keadaan umum penderita, bagaimana vital sign-nya, ya apakah perlu segera substitusi cairan dengan infus yang terpasang, ya lalu pemeriksaan sistemik dan lakukan pemeriksaan penunjang. Seperti saya sebutkan tadi, epistaksis bukan penyakit. Epistaksis adalah gejala, simptom, sehingga kalian harus mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari epistaksis tersebut. Tata laksana ada 3 prinsipnya. Yang pertama adalah menghentikan perdarahan, yang kedua adalah mencegah komplikasi, dan yang ketiga mencegah berulangnya epistaksis. Menghentikan perdarahan, yang pertama posisi pasien. Ya, posisi pasien selama ini ada mitos di kalangan awam kalau pasien mimisan malah ditidurkan. Itu adalah salah ya. Pasien jangan ditidurkan. Kalau bisa posisinya duduk, dudukkan pasien. Ya. Kalau kaunya terlalu lemah, boleh dibaringkan, tetapi kepalanya harus lebih tinggi dari badan. Jadi disangga dengan bantal. Yang terbaik adalah posisi seperti ini. Dengan posisi duduk, kepala dicondongkan ke depan. Jadi bukan menengadah ya.
bukan mendongak, tetapi kepala ditundukkan ke depan dengan menjepit atau menekan cuping hidung dan bernafas melalui mulut. Pada anak-anak juga demikian. Jadi pangku anak-anak tersebut, kepalanya ditundukkan ke arah depan, lalu ditekan cuping hidung anak tersebut. Ya, jadi posisi pasien duduk. Kalau dengan tindakan ini masih gagal, coba lakukan pembersihan hidung dengan suction. Ya, supaya kita mau melihat sumber atau lokasi dari perdarahan tersebut. Kalau ini juga sulit untuk melihat sumber perdarahan, lakukan tampon hidung sementara dengan kapas yang ditetesi dengan adrenalin. Adrenalin di sini berfungsi sebagai vasokonstriktor. Ya, lakukan tindakan tersebut. Jadi kapas yang ditetesi adrenalin, masukkan ke kafum nasi yang mengalami perdarahan dan biarkan selama 15 menit. Apabila dengan tindakan di atas tadi kita bisa melihat sumber perdarahan dan sumber perdarahannya itu letaknya di anterior, kita bisa melakukan kauterisasi. Ya, kauterisasi ini pada prinsipnya adalah dibakar. Ada dua cara, dengan zat-zat kimia atau dengan listrik. Zat kimia yang sering kita gunakan adalah nitras argenti 20-30% atau asam triklorasetat 10%. Ya, tetapi ingat di sini kauterisasi hanya efektif untuk epistaksis anterior dan jumlahnya sedikit. Di sini maksudnya lokasi perdarahannya jelas kita lihat dan terlokalisir. Jadi kita gunakan kapas lidi yang steril, kita celupkan kapas lidinya ke zat kimia tersebut dan tekan sumber perdarahan. Apabila gagal dengan kauterisasi kimia tadi, kita lakukan pemasangan tampon anterior. Tampon anterior ini dilakukan dengan kain kasa yang sudah dilipat-lipat kecil, ya, kira-kira lebarnya ini adalah 1 cm. Ya, jadi seperti tali dia. Ini adalah terbuat dari kain kasa. Ya, ini pada perdarahan anterior. Jangan lupa kain kasa yang sudah kita buat dengan membentuk seperti tali panjang, itu sebelum dimasukkan kain kasa tadi diolesi dengan salap antibiotika ya untuk mencegah infeksi lokalisir ya. Bagaimana cara melakukan tampon anterior? Kita menggunakan dengan forceps bayonet ya, dimasukkan, disusun tali tadi ya, tampon anterior tadi dimulai dari dasar hidung lalu dimasukkan berlapis-lapis seperti gambar. Ya, dimulai dari dasar hidung. Tampon anterior ini hanya boleh dipasang selama 3-4 hari. Jangan lupa sebelum memasang, tamponnya harus diolesi salap antibiotika. Selama pasien kita pasang tampon anterior, wajib diberikan profilaksis antibiotik. Bagaimana setelah 3-4 hari apabila setelah kita lepaskan tampon anterior tadi dan ternyata hidung pasien masih berdarah, kita pasang tampon anterior yang baru. Ya, jadi tidak boleh tampon yang sama itu lebih dari 4 hari, harus diganti. Apabila epistaksisnya berasal dari daerah posterior atau dari plexus woodruff, kita lakukan pemasangan tampon posterior atau tampon belok. Ya, jadi ini untuk epistaksis posterior atau pada epistaksis dengan sumber perdarahan yang sulit dicari atau diatasi. Prinsipnya bagaimana? Kita menutup koana dan mencegah darah dari hidung ke nasofaring.
Ya. Apa alat dan bahan yang kita perlukan? Yang pertama adalah kateter nelaton. Ini sama seperti Foley kateter, tetapi ukurannya lebih kecil, nelaton kateter. Lalu ini Tupfer. Tupfer ini adalah kain kasa yang dilipat-lipat membentuk seperti ini dan besarnya kurang lebih sebesar jempol kaki pasien. Ya, ini dari kain kasa. Selain itu kita juga memerlukan tali tampon anterior tadi. Ya, jadi tampon anterior yang sudah dilipat-lipat kecil dengan lebar sekitar 1 cm dan membentuk seperti tali. Yang pertama, kita masukkan nelaton kateter tadi dari sisi hidung yang berdarah. Ya, kalau kedua-dua lubang hidung pasien berdarah, kita tanyakan kepada pasien sisi mana yang duluan berdarah. Yang pertama sekali berdarah. Dari situ nelaton kateter ini dimasukkan. Terus mengikuti dasar hidung dan keluar melalui orofaring dan melalui rongga mulut. Ya, jadi ujung kateter yang keluar dari rongga mulut dijepit dan ditarik keluar rongga mulut. Lalu pada kateter tersebut, ya, sebelum ini Tupfer tadi diikat oleh 3 buah tali. Ya, pada satu sisi itu diikat 2 buah tali. Tali tadi, tali yang dari tampon anterior ya, dan satu sisi ini satu tali yang pada sisi kontralateral. Jadi 3 tali yang kita ikatkan pada Tupfer, 2 tali pada satu sisi dan 1 tali pada sisi kontralateral. Nah, kita kembali ke gambar B. Ya, ujung nelaton tadi dikeluarkan melalui rongga mulut. Lalu pada nelaton kateter tadi kita ikatkan 2 tali yang terikat pada Tupfer tadi. Ya, jadi di sini diikatkan 2 tali tadi. Sehingga satu ujung tinggal 1 tali lagi. Ya, diikat kuat pada ujung kateter dengan 2 buah tali yang pada satu sisi. Setelah itu ujung kateter yang dari hidung tadi ditarik perlahan-lahan. Otomatis Tupfer akan tertarik masuk. Dengan ujung jari telunjuk kita mendorong Tupfer tadi melewati lidah, melewati uvula sampai ke daerah nasofaring seperti gambar D dan menutupi daerah koana. Ya, setelah Tupfer tadi menutupi daerah nasofaring, daerah koanal, nanti ada 2 buah tali yang keluar dari hidung. Ya, jadi setelah itu dipasang kembali tampon anterior seperti yang tadi, baru kedua buah tali tadi diikatkan di depan rongga hidung. Pada mulut akan keluar 1 buah tali yang masih terikat pada Tupfer. 1 buah tali ini diikatkan ke pipi. Apa gunanya 1 buah tali ini? Ini membantu sewaktu nanti kita melepaskan tampon posterior ini. Setelah 3 hari, tampon harus dibuka. Ya, tampon harus dibuka. Jadi kita bisa menarik melalui 1 tali yang direkatkan di pipi. Ya. Setelah 3 hari kita evaluasi. Apabila epistaksis masih terjadi, kita lakukan pemasangan tampon belok yang baru. Ya, jadi tidak boleh tampon yang sama dipakai lebih dari 3 hari. Lalu jangan lupa semuanya ini sebelum kita lakukan tadi harus sudah diolesi oleh gel atau salep antibiotik. Ya, baik nelaton kateter, baik Tupfer maupun tali tadi. Ya, dan selain itu juga diberikan antibiotik sistemik, baik oral ataupun dengan IV, ya. Ini adalah balon hidung, ini adalah alternatif ya, tidak perlu terlalu, ini sekedar tahu aja. Ada yang namanya balon epistaksis seperti gambar yang kanan. Pada waktu
belum dikembangkan balonnya, itu seperti ini ya, pipa biasa, lalu kita kembangkan dengan udara, dia akan membentuk balon di kedua tempat yang akan menekan sumber perdarahan. Selain itu ada namanya spons penekan, ya ini sama, ya sponsnya kalau belum terkena cairan dia akan kecil, dia bentuknya seperti spons biasa. Apabila dia terkena oleh darah, dia akan mengembang dan akan menekan sumber-sumber perdarahan. Ini adalah tindakan operasi yang dilakukan, ini adalah tindakan terakhir apabila tindakan-tindakan yang tadi sudah saya jelaskan tidak memberikan hasil yang baik. Masih terjadi epistaksis yang masif. Sehingga kita harus melakukan tindakan operasi, baik tindakan ligasi pembuluh darah, angiografi dan embolisasi, dan lain-lain. Ya, tentu ligasi pembuluh darah ini sesuai dengan arteri yang mendarahi. Ya, jadi dalam hal ini yang paling sering adalah plexus Woodruff, tentu adanya arteri spenopalatina. Jadi dimulai dengan ligasi arteri spenopalatina, kalau gagal kita lakukan atau arteri etmoid anterior ya. Kalau gagal kita lebih lagi ke arah atas ya, ke arteri maxillaris interna, bahkan sampai ke arteri karotis. Berikutnya adalah mencegah komplikasi. Kita lihat kalau perdarahan hebat, yang paling sering adalah shock hipovolemik ya. Harus diperhatikan keadaan umum pasien. Jangan sampai terjadi shock hipovolemik. Segera lakukan tindakan pemasangan infus dan kalau diperlukan transfusi segera. Ya, ini yang saya katakan tadi, pemasangan tampon itu adalah sumber infeksi karena tampon yang kita pasang itu adalah benda asing, dia merupakan sumber infeksi sehingga wajib diberikan antibiotika. Komplikasi lain yang terjadi adalah hemotimpanum. Hemotimpanum ini apabila begitu banyaknya darah yang keluar sehingga darah masuk ke dalam kavum timpani melalui tuba Eustachius. Lalu adanya bloody tears. Bloody tears ini adalah darah masuk melalui ductus nasolacrimalis. Kita tahu muara ductus nasolacrimalis ini letaknya di bawah konka inferior. Ya. Ini sudah dijelaskan. Yang berikutnya adalah tuli mendadak. Ya, ini cukup sering terjadi atau sudden deafness. Tuli mendadak adalah tuli yang terjadi secara tiba-tiba. Sifatnya adalah tuli sensori neural. Ya, kita tahu jenis ketulian ada 3, tuli konduktif, tuli sensori neural, dan tuli mix atau campuran. Kalau tuli mendadak ini biasanya adalah tuli sensori neural. Penyebabnya tidak diketahui dengan pasti. Biasanya terjadi pada satu telinga. Ya, gangguan pendengaran sensori neural ini apabila kita lakukan pemeriksaan audiometri nada murni itu lebih besar dari 30 desibel pada 3 frekuensi yang berdekatan. Jadi biasanya kita mengukurnya pada frekuensi 500 Hz, 1000, 1500, 2000 Hz, 3000 sampai 4000. Jadi apabila terjadi gangguan lebih besar dari 30 desibel pada 3 frekuensi yang berdekatan, contoh pada frekuensi 1000, 1500 dan 2000 ya, dan terjadi dalam periode 3 hari, kurang dari 3 hari, itu kemungkinan besar adalah suatu sudden deafness. Angka prevalensinya adalah 5 sampai 20 kasus tiap 100.000 orang per tahunnya. Ya, pada umumnya terjadi pada dekade keempat dan kelima, distribusi sama laki-laki dan perempuan. Gejala-gejala vestibuler biasanya dijumpai pada 28 sampai 57%. Gejala vestibuler itu berupa vertigo.
Penyebabnya diduga adalah virus, bakteri, dan gangguan vaskuler. Ya, ini ada beberapa penyebabnya. Atau agen-agen ototoksik, penggunaan aminoglikosida yang paling sering, ya. Jadi penggunaan aminoglikosida ini cenderung menyebabkan gangguan pada telinga dalam, kita sebut dengan ototoksik, atau penggunaan obat-obatan lainnya. Faktor predisposisi adalah penggunaan alkohol yang berlebihan, adanya stres, kelelahan, penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, hiperlipidemia, penyakit-penyakit kardiovaskuler, dan usia pada dekade keempat dan kelima. Onsetnya tentu tiba-tiba, progresif, ya, fluktuatif. Sifatnya yang paling sering adalah unilateral dan kadang-kadang bilateral. Gejala penyerta adalah sensasi penuh pada telinga, tinnitus, vertigo, otalgia, nyeri kepala, dan sebagainya. Pada anamnesis kita tanyakan apakah ada riwayat trauma, konsumsi obat-obatan tadi yang menyebabkan ototoksik, adakah riwayat operasi sebelumnya, dan riwayat penyakit terdahulu. Izin dok. Ya. Diingatkan kalau jam 3 ada kuliah yang lain dok. Ya, ini 5 menit lagi kan masih? Iya dok. Ya, baik, oke, makasih. Ya, pemeriksaan fisik harus dibedakan tuli konduktif dan tuli sensori neural ya. Jadi di sini jenisnya adalah sensori neural. Oke. Ini yang sederhana ya, tes penala dengan Rhino test. Kalian sudah diajarkan sewaktu blok SSS. Oke. Ini rujuk segera ya ke spesialis THT. Tata laksana, tirah baring, total bed rest selama 2 minggu, berikan vasodilatasia yang kuat, berikan kortikosteroid, vitamin C, diet rendah garam dan rendah kolesterol, lakukan inhalasi oksigen dengan tekanan tinggi. Kalau diduga obat virus penyebabnya, berikan obat antiviral. Ya. Biasanya prognosisnya bergantung beberapa faktor ya, kecepatan pengobatan kita dilihat dalam 2 minggu apakah ada respon. Ya, pada umumnya makin cepat diberikan pengobatan makin baik prognosisnya. Yang terakhir adalah trauma laring ya, ini trauma laring akut trachea dan trauma akut laring dan trachea. Ya, dibagi menjadi supraglotik, transglotik dan subglotik serta tracheal. Penyebabnya adalah trauma mekanik ataupun luka bakar, trauma penyinaran, ya ini yang paling sering. Diagnosis dilihat gejala-gejala tentu sumbatan jalan nafas ya. Dapat menyebabkan gangguan suara, disfonia atau afonia, batuk atau muntah darah, rasa nyeri di leher, ya. Komplikasi bisa menyebabkan jaringan granulasi, stenosis laring dan trachea, kelumpuhan pita suara. Tata laksana adalah yang pertama mempertahankan jalan nafas lancar. Ya, yang di sini dilihat apabila ada trauma tumpul leher dilakukan terapi konservatif ataupun operatif. Konservatif pada trauma laring jika pada laringoskopi langsung hanya dijumpai adanya hematom dan laserasi yang minimal. Ya, jadi pasien diistirahatkan, elevasi kepala, istirahat suara, antibiotik, kortikosteroid, dan diobservasi selama 24 jam. Tindakan operasi apabila setelah kita lakukan tadi tindakan konservatif, ya beberapa hari tetapi tidak ada perbaikan, lakukan eksplorasi segera untuk mendiagnosis kerusakan yang terjadi dan diperbaiki kerusakannya dengan segera. Ya, jadi ini indikasi eksplorasi yang pertama adalah untuk menjaga jalan nafas lancar dan melihat langsung ke daerah laring dan trachea dan memperbaiki kerusakan struktur yang terjadi. Ya.
Ini dia ya, sumbatan laring, sumbatan jalan nafas. Oke, ini yang perlu diingat, sumbatan jalan nafas atas kita menggunakan kriteria Jackson. Jackson 1 apabila terdapat stridor dan sedikit retraksi fossa suprasternal. Jackson 2 cekungannya makin dalam. Ya, di sini kalau kita jumpai pasien dengan Jackson 2 itu sudah siapkan tracheostomi. Kalau sudah Jackson 3 tidak ada jalan lain, harus di tracheostomi. Kalau Jackson 4 ini sudah cyanosis pasiennya dan bukan tracheostomi tapi krikotirotomi, harus lebih cepat lagi. Ya. Oke, ini adalah komplikasi yang bisa terjadi. Terima kasih. Masih ada 4 menit. Apakah ada pertanyaan untuk hari ini? Apakah ada pertanyaan? Tolong dibuka semua ya. Tolong dibuka semua. Ini tinggal 57 orang ya. Jadi ini yang akan saya laporkan. 57 orang. Ya. 60 orang, Dok. Tapi sini 57 nih partisipan. Oh iya, iya Dok. Maaf Dok. Soalnya ini Ya, terhitung yang di waiting room Dok. Maaf Dok. Ya, 57 orang ya. Oke. Oke, sebentar saya screen capture. Tolong di screen capture juga, Hasian. Baik Dok. Nanti tolong di WA-kan ke saya ya. Ya, screen capture-nya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Saya tutup. Mudah-mudahan